Hidup kudus, pengen sih, tapi gimana caranya ya? Jika kamu berpikir seperti ini, tenang saja, kamu tidak sendirian. Kita semua pasti ingin hidup kudus, tetapi tidak sedikit pula yang masih bingung. Seperti apa sih hidup kudus itu? Bagaimana saya, seorang pekerja, seorang ibu rumah tangga, seorang pelajar, bisa menjadi kudus? Nah, berikut 14 nasihat dari Mother Angelica yang akan membantumu untuk hidup kudus setiap hari. Jika kamu bernafas, kamu dipanggil untuk hidup kudus. Saya ingin agar kamu memiliki persepsi yang baru akan kekudusan. Kamu harus menjadi kudus dimanapun kamu berada, sedang mencuci piring di rumah, bekerja di kantor, atau belajar di sekolah. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menjadi kudus di sana. Hidup kita adalah sekolah kekudusan, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, mulai dari cuaca yang buruk hingga kuku kaki yang tumbuh ke dalam, adalah kesempatan agar kamu bisa menjadi seperti Yesus. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kamu harus belajar melihat setiap peristiwa yang terjadi dari kacamata Tuhan, bukan dari keegoisanmu sendiri. Apakah yang menghalangi kamu untuk melihat kebenaran itu? Apakah kekayaan, ambisi, hawa nafsu, alkohol, seks, harga diri? Apa yang menutupi kemuliaan kerajaan Allah sehingga kita jadi tidak menginginkannya, yang sampai membuat kita rela untuk hidup selama-lamanya di dalam kubangan lumpur, padahal kita bisa tinggal di dalam rumah Bapa? Mungkin ada di antara kita yang membaca kitab suci namun tidak memahaminya. Kemudian kita melihat ada orang yang datang dengan wawasan yang membuat kita merasa minder. Jangan merasa demikian, kamu tidak sendirian. Kekudusan tidak bersumber dari pengetahuan yang banyak atau melakukan banyak perbuatan besar, melainkan dari seberapa banyak kamu telah mengasihi. Seorang Kristiani menjadi saksi atas imannya ketika ia bisa menahan amarahnya ketika ia ingin mencekik seseorang. Dengan ini kamu akan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa menghadapi cobaan hidup sehari-hari dengan cinta dan belas kasih. Kekudusan itu menghadapi orang lain yang mengeluh dengan kelembutan. Seringkali dalam sebuah keluarga, kita tidak saling memberi waktu yang cukup untuk bertumbuh. Kita tidak bisa menjadi orang kudus dalam semalam. Pertumbuhannya bertahap dan seringkali juga lambat. Dalam hidup berkeluarga, saat suami istri melakukan sesuatu yang menyusahkan satu sama lain, mereka bisa melakukan salah satu dari dua hal ini: mengeluh atau mengasihi pasangannya karena mengetahui bahwa pasangannya itu kemungkinan juga sedang menjalani waktu yang susah. Kamu harus memahami bahwa hubungan manusia itu bertujuan untuk saling menguduskan, bukan untuk menciptakan neraka di dunia. Setiap kesusahan yang terjadi adalah kesempatan untuk kita bertindak seperti Yesus untuk mengasihi dalam segala keadaan. Jika saya ingin menjadi seperti Yesus, maka saya harus mulai mempersatukan berbagai hal-hal duniawi yang saya lakukan dengan Yesus. Misalnya, ketika saya harus menghadiri rapat, bagaimana saya bisa menyatukannya dengan Yesus? Ya, saya yakin Yesus semasa hidupnya pasti mengadakan banyak pertemuan dengan para rasulnya. Mereka mengadakan rapat di sebuah rumah untuk merencanakan rute perjalanan mereka selanjutnya. Jadi saya bisa mempersatukan rapat ini
yang terkadang membosankan dengan peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus. Dengan begitu, sesuatu yang mungkin membuat kita pusing sekarang telah menjadi kudus. Sepertiga waktu dari hidup kita dihabiskan untuk tidur. Ketika kamu berusia 60 tahun nanti, artinya kamu telah menghabiskan 20 tahun waktu untuk tidur. Akan tetapi, apakah kita telah mempersembahkan tidur itu kepada Tuhan sebelum kita tertidur setiap malam? Katakanlah, Tuhan, aku menyatukan tidurku malam ini dengan tidurmu. Ketika engkau masih bayi, ketika engkau dewasa dan kelelahan. Aku menyatukan istirahatku dengan istirahat malam Bunda Maria. Seketika itu juga, kita telah membuat waktu tidur ini kudus. Kekudusan adalah perjuangan terus-menerus. Kekudusan bukanlah sesuatu yang kita capai dan nikmati, sementara orang lain harus bergumul di dalam ketidaksempurnaan. Kita adalah sekelompok orang yang tidak sempurna dan kita akan tetap seperti itu hingga mati nanti. Berdosa? Semoga tidak. Tidak sempurna? Pasti. Kita harus melihat setiap momen sekarang sebagai kesempatan untuk memilih menjadi seperti Yesus. Bahkan jika kita tidak berhasil, jika kita terjatuh, kita tetap bisa bertumbuh dalam kebajikan dengan bersikap rendah hati karena kegagalan ini. Jadi, lihatlah, kamu tidak bisa kalah. Jangan biarkan apapun mengikat kamu agar tetap terjatuh. Kamu adalah orang-orang kudus pilihan Tuhan yang datang dan wafat untuk memberikan kasih karunia-Nya. Yesus tidak meminta kamu menjadi orang yang tidak pernah gagal. Yesus meminta kamu untuk menjadi dirimu sendiri yang memilih untuk menjadi serupa dengannya pada momen sekarang ini. Tuhan ingin agar kamu mengasihi sesamamu yang juga sedang berjuang untuk menjadi kudus. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untukmu. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan link video ini kepada saudara, sahabat, dan komunitasmu. Pastikan kamu juga sudah menekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.